Sibuk kan? Oh iya, tapi bisa sih nanti dilanjutkan lagi. Ada apa Pak Nu? Tumbenan? Sorry. Ya. Saya butuh diskusi nih. Oh iya, diskusi tentang apa sih? Ini beberapa waktu yang lalu itu ada rekan kita Pak Munir. Iya. Itu sempat waktu ngopi bareng. Oh iya. Terus beliaunya ngomong, Pak Bro, apa namanya anak-anak kemarin dulu padahal sudah kelas 12, Ya. tapi kayaknya kesannya mereka kok males-malesan gitu. Dia mau coaching sama saya. Terus dia istilahnya bagaimana cara mengatasi itu gitu loh. Apakah memang ada yang salah? Saya butuh supervisi dari Bu Suro untuk apa yang akan saya lakukan coaching dengan Pak Munir itu nanti. Oh iya. Memang masalah itu apa ya Pak ya? Krusial mungkin ya untuk anak-anak, kalau dibiarkan seperti itu nanti takutnya malah berakibat karu-karuan ya Pak. Iya betul, karena apalagi ini yang dihadapi Pak Munir ini anak kelas 12 Iya, mau lulus besok kan ya Pak ya? Karena menunjukkan tanggung jawab itu kan harus ditanamkan. Iya. Terus Pak, untuk supervisi yang dilakukan saya nanti, saya bisa membantu apa nih Pak untuk menambah atau memberikan pengetahuan kompetensi apa yang ditingkatkan oleh Pak Nun nanti? Ya, kebetulan ini Apa ya? saya juga sedang belajar untuk menjadi coach yang baik dalam Bagus ya. coaching ini. Nanti saya minta tolong Bu Suro untuk yang menjadi evaluator atau supervis dari apa yang saya lakukan. Jadi saya nanti akan menerapkan alur Tirta, di mana tujuan nanti akan saya tanyakan tujuan dari coaching kepada Pak Munir, kemudian identifikasinya bagaimana, kemudian rencana tindak lanjut Pak Munir nanti apa, kemudian follow up atau tanggung jawabnya nanti apa. Itu saya minta tolong Bu Suro untuk bisa nanti membantu saya. Iya, baik. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau ada yang perlu masukan atau bagaimana? Iya, terus Pak, nanti penilaian akhirnya nanti setelah saya supervisi panjenengan itu nanti apa yang diharapkan dari penilaian ini? Iya, saya harapkan nanti saya mungkin bisa dievaluasi, dapat masukan dari Bu Suro, kurang lebih apa yang menjadi kekurangan dan apa yang sudah baik dilanjutkan, kekurangan bisa saya perbaiki. Khususnya ini Bu, saya merasa dalam coaching ini kurang kreatif atau kurang bisa menggali ide-ide ya? Iya, ide-ide itu apa pertanyaan yang berbobot itu yang saya merasa kurangnya itu. Baik, itu nanti bisa kita diskusikan lah Pak. Iya. Nanti sebelum Pak Nun meng-coaching siapa? Pak Munir tadi. Panjenengan lihat saja alur permasalahannya nanti seperti apa, nanti jenengan bisa mengikuti memancing lah ide-ide rencana aksi dari Pak Munir seperti itu aja Pak nanti. Ya, okay. Mungkin nanti setelah jenengan coaching dengan Pak Munir nanti bisa saya pengen tahu lah hasilnya bagaimana, nanti kita bisa diskusi secara intens lagi terkait hasil coachingnya Pak. Oke, terima kasih Bu Suro atas waktunya. Nanti setelah saya melaksanakan coaching dengan Pak Munir, minta bantuan waktunya lagi untuk masukan ya. Siap, pokoknya nanti hubungi saya ya. Kalau nanti saya takutnya ada transfer gitu kan ya Pak ya. Oh ya, kapan ini coachingnya dilaksanakan? Ini kan sudah sore posisi. Mungkin kan besok mungkin. Mungkin besok karena kami sama-sama tidak ada jadwal mengajar. Besok kami dapat mulai pasang coaching supaya juga Pak Munir juga menemukan solusi. Iya, biar penyelesaian masalahnya lebih cepat kan lebih baik ya. Biar masalahnya teratasi dan anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Pak ya. Baik, oke, silakan Pak. Dilaksanakan ya. Jangan lupa nanti hubungi saya kalau sudah selesai, kita diskusi lagi. Oke? Terima kasih ya Bu Suro. Sampai ketemu besok. Oke, siap. Sukses ya. Hai Pak Bro. Halo. Kenapa Pak? Habis sini. Sini. Silakan duduk. Gimana? Dari mana tadi? Ya dari depan tadi loh. Cari angin. Soalnya suntuk ini, Bro. Iya. Saya belum ada hari ini. Oh enggak, kita kan kalau
hari Jumat kan kosong toh. Oh iya, Pak. Iya. Oke, mau ketemu Pak sama aku masih sharing ini Pak, boleh nggak? Iya. Ya masalah hari Rabu ya. Iya. Oke. Ya gimana? Iya, mampu ini ketemu Pak. Saya masih ada sampaian kepada Pak Nur. Nah, saya lagi bingung gundah-gulana juga ini. Ah, Nah, benar apa ya? Maksudnya kemarin yaitu kok teman-temannya anak kelas 12 ini ya saat pembelajaran kebetulan kita sudah saya kasih tugas ya. loh ini hampir semua kelas ini belum saya tugas sama sekali ya tugas saya matematika ada apa ini maksud saya itu apa ya marah sekali gitu kemarin ada ini kalau tugas Oh, gitu. ini Berarti tujuan kita apa ini? Kita ngobrol ini tujuannya untuk apa ini? nah kita berdiskusi nih Pak ya saya apa ya pengen menyelesaikan masalah saya itu Pak kok cuma sekali ya anak kelas 9 kelas 12 itu tidak melakukan tugas tepat waktu. Oh, iya. Tapi sebelumnya apakah ketepatan waktu mereka itu konsisten selalu tepat waktu atau bagaimana atau sering tidak tepat waktu? Nah, kalau sebelumnya ya, sebelum bulan Agustus itu, bulan Juli awal-awal ya, itu pakai saja. Jadwalnya tanggal 10, tanggal 8, 9, sudah semua Pak, hampir 90%. Nah, iya. sekarang kok bulan Juli, bulan Agustus ini ya, sampai mendekati standar ini, kok apa banyak yang belum selesai, kenapa ini? Jadi bingung, Pak, gimana nih Pak dulu? Oke, dari berapa kelas ya itu ya? Ada 6 kelas Pak. 6 kelas. Itu berapa kelas yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman tugas itu? Dari keseluruhan siswa, itu yang memerlukan tidak sampai 50% Pak. Saya bingung tuh, kok tumben sekali ini Pak? Jadi hampir semua kelas ya? Tiap Nah, kelas itu iya. tidak sampai 50%. Enggak. Apakah itu juga wali kelas? Iya Pak, Wali kelas berapa? di kelas 12A. 12A. Apakah di wali kelas jenengan itu di kelas Iya. jenengan juga seperti itu? Termasuk di dalamnya Pak, apalagi di masa sendirinya malu Pak. Aduh, kok gini aku dewe iki. Iya, iya, iya. Tuh. Oke. Apa ya istilahnya? Nanti ya, apakah Pak Munir sudah melakukan apa ya? Tanya kepada siswa, kenapa mereka kok bisa terlambat? Nah, ini saya baru kepikiran Pak dari apa yang Pak Nun sampaikan tadi. Ini nanti rencananya saya itu baru akan melaksanakan pemanggilan kepada ketua kelas Pak, di kelas A sampai ke kelas selanjutnya itu semuanya. Kenapa kok bisa terjadi hasil ini gitu Pak? Oh, Kok teman-temannya kemarin itu bisa lancar, aktif, disiplin, masalah waktu terutama tugas. Dan bulan Agustus ini kok bisa sampai telat dengan begitu luar biasanya. nah dari permasalahan yang terjadi Ya. keterlambatan anak-anak Oke. itu apakah Pak Munir sudah memperkirakan atau apa yang mungkin menjadi penyebabnya kalau kenapa kok bisa terlambat? Oh iya ya. Ini kan di bulan Agustus ya. Oh iya. Apakah mungkin ini anak-anak apa ya yang ikut lomba Pak ya? Berarti nanti saya perlu diskusi dulu sama anak-anak mungkin perwakilan kelas atau kelas itu menanyakan kira-kira kenapa sih apakah itu ada hubungan dengan kegiatan lomba-lomba ini mereka jadi telat mengajar tugas atau gimana kenapa ya? Iya. Nah, di kelas Pak Munir sendiri, Oke. Pak Munir sebagai wali kelas dalam kegiatan lomba ini apakah terlibat juga dalam perencanaan lomba? Nah, iya saya baru ingat Pak. Kalau menurut informasi yang saya dapat dari anaknya itu laporan ke saya kelas itu ya katanya Bu Pak ini juga untuk lomba ini semua kelas harus menerima perwakilan Iya. tiap lomba juga kalau nggak itu perwakilan di lomba yang pertama kedua seterusnya itu tiap lomba sudah denda 50.000 Pak padahal kas kita kan sangat sedikit. Iya. Apakah mungkin karena itu Pak ya anak apa itu banyak yang nggak melupakan tugasnya Sampai detik ini, ini masih bulan Agustus. ya. Bagaimana perkembangan anak-anak dalam mengumpulkan tugas itu? Nah itu tinggal sampai 50% nggak sampai. Sampai sekarang ya? Enggak, saya kaget diri ini. Kenapa ini? Apakah tugas harus selama-lama itu? Selain tadi Pak Munir sudah menyampaikan rencana untuk bertanya kepada anak-anak, kenapa kok terlambat? Apakah ada rencana lain? Rencana lanjut, saya coba menanyakan tadi kan saya panggil ketua kelasnya masing-masing.
kegiatan kelas. Atau yang kedua saya juga menanyakan kepada kurikulum siswaannya, apakah perlombaannya ini sudah dikonfirmasi kepada wakil kurikulum atau kesiswaannya bahwa lomba ini diikuti oleh seluruh kelas dan semua lomba harus diikuti apa seperti itu. Jadi yang pertama kan dari ketua kelasnya dulu saya panggil, mengkonfirmasi. Kemudian yang kedua saya juga konfirmasi kepada wakil kurikulum atau kesiswaannya. Ya. Maka ada lagi barangkali untuk menangani keterlambatan pengumpulan tugas dari siswa ini, solusinya Pak? Ya, mungkin rencana yang ketiga saya perlu menambahkan waktu pengumpulannya Pak. Mungkin Pak itu karena ada lomba, banyak waktu tersita, mungkin perlu ada waktu tambahan untuk penyelesaian tugasnya. Kemudian saya kasih toleransi lah secara mudahnya. Kenapa kemarin bisa telat? Ada negara perlombaan 7 Agustus dan perlu ada tambahan waktu untuk mengkonfirmasi dan mengantisipasi agar tugas tetap bisa masuk sesuai dengan deadline-nya. Nah, kalau misalkan di bulan sebelumnya itu terjadi keterlambatan enggak Pak? Selain Agustus, Juli kemarin awal masuk pembelajaran itu Masuk Juli kemarin habis sekali Pak. Iya, saya sampaikan tanggal 10 keterangannya, tanggal 11 juga maksimal udah terkumpul hampir semua. Oh, gitu. Jadi memang saya konfirmasi kembali ya Pak ya, Pak Munir. Yang pertama, nanti ke depannya dengan akan tanya kepada siswa Kelas dulu, ya kenapa kok terlambat gitu ya. Yang kedua, konfirmasi kepada kurikulum atau kesiswaan perihal lomba ini. Nanti apakah sudah konfirmasi untuk pelaksanaan sehingga nanti ya. Yang ketiga, dengan akan menambahkan waktu tambahan. Nah, apa namanya? Itu kapan Pak mau disampaikan atau dilaksanakan ketiga hal tersebut? Nah, untuk konfirmasi kepada kelas biasanya sasaran besok terlalu lama ini. Ini tugas saya belum tugas yang lain, nanti bisa jadi molor juga. Apa seperti itu? Karena biasanya saya usahakan pagi sebelum jam pertama saat pagi kita kelas dulu di kelas 12 kita konfirmasi, jadi saya ke kurikulum atau siswaan juga mengenai teknis lombanya. Dan yang ketiga, jika memungkinkan saya akan memberi toleransi pengumpulannya diperpanjang. Tapi dalam hal ini jika ada waktu pertambahan waktu tidak masalah Pak ya? Tidak apa-apa, ya, mungkin itu tidak kita mengantisipasi, bisa saja atau bisa jadi anak itu sering terfokus pada kegiatan lomba yang tadi. Untuk masalah perangkat pembelajaran jenengan tidak masalah ya? Ya, tidak apa-apa, nanti kan ada namanya batas toleransi karena ada masalah urgensi yang langsung tiap tahun kan ada. Misalnya sudah kami siapkan waktu khusus sebagai sebagai tambahan jika ada yang diinginkan, ada waktu khusus untuk penyelesaian. Oh, berarti di perangkat pembelajaran jenengan sudah mengcover hal-hal seperti itu ya? Tepat sekali. Jadi saya konfirmasi lagi secepatnya dalam minggu ini selesai masalah ini dengan 3 langkah tadi ya Pak ya? Kira-kira Pak, nanti siapa yang bisa diminta bantuan untuk bersama-sama mendampingi Pak Munir dalam menjalankan 3 rencana tadi Pak? Untuk kelas, itu saya untuk kelas ya, masih kelas 12 kumpulkan konfirmasinya seperti apa. Yang kedua, kita bantunya kepada wakil sama siswaan mengenai teknis pelaksanaan jam baca dan kemudian. Kemudian yang ketiga, jika untuk tambahan waktu jam mengajar, insya Allah sudah saya cover di FTP, jadi bisa dilaksanakan saja. Oke, baik. Berarti nanti yang akan membantu menangan dari ketua kelasnya dulu, kemudian dari wakil kurikulum dan kesiswaan. Tapi secara personal untuk yang bisa membantu dengan mengawal, apakah ada seseorang? Artinya Pak Munir, apakah sudah mengkonfirmasi ke anak-anak siapa Pak kira-kira yang bisa bantu? Itu saya jadi mohon mengambil waktu dengan lagi. Oke, siap. Ini saya supaya kadang-kadang ada satu poin yang kurang bisa diingat oleh Pak Nur sebagai best friend saya. Oke, siap. Mantap.
saya akan bantu jenengan supaya permasalahan keterlambatan ini tidak berlarut, kemudian anak-anak juga bisa mendapatkan pembelajarannya terbaik. Oke, luar biasa. Siap. Siapa Munir, nanti minggu depan saya akan bantu jenengan, kita akan ngobrol lagi masalah ini, bagaimana tindak lanjut dengan mengatasi masalah ini ya. Oke, terima kasih Pak Nur, dan mohon bimbingan dan doanya bisa terlaksana dan terselesaikan masalahnya dengan Amin. Oke, siap. Oke, mantap. Berjuang terus, semangat untuk sekolah kita. Oke, terima kasih Pak Nur. Terima kasih, luar biasa. Oke. Halo, Bu Jurong. Hai, halo Pak. Wah, Sudah gimana? makan? Belum nih Pak, mau pesan tapi nggak datang nih. Sudah pesan tadi. Oh iya. Oh iya Pak Nuh, kemarin kan itu sudah mengcoaching Pak Munir. Gimana nih ceritanya? Ya, ini tadi maksud saya di sini mau follow up lagi masalah kegiatan coaching saya dengan Pak Munir. Gimana ceritanya? Coba gimana? Ya, jadi memang yang sesuai dengan cerita awal tadi, cerita awal kemarin di Rabu setelah ketemu Pak Munir di warung kopi itu hampir saya ngopi memang. Pulang sekolah ngopi. Persaudaraan juga loh Pak, gitu tuh Pak. Terus Pak? Soalnya kok tumben-tumbennya biasa ceria kok sumpek gitu. Ternyata anak-anaknya yang belajar matematika itu kok terlambat, banyak yang terlambat soal apa dan sebagainya, salah satu selalu aktif. Sehingga beliau butuh apa ya? Sharing. Coaching. Ya. Itu sih kemarin hari Jumat Pak Munir ketemu saya, kemudian saya mencoba untuk coaching, gimana mulai dari tujuan, terus identifikasi permasalahannya apa, kemudian apa yang terjadi, kemudian sampai Pak Munir itu menyampaikan rencananya sendiri, rencana depannya bagaimana, kemudian tanggung jawab pelaksanaannya gimana nanti sampai siapa yang bisa bantu beliau. Nah, menurut Pak Nur tadi ya, setelah Pak Nur coaching siapa Pak Nur tadi, nilainya berapa nih kira-kira? Keberhasilannya Pak Nur dalam melakukan coaching dengan Pak Nur kira-kira berapa nih? Skala 1 sampai 10 lah kira-kira. Karena saya merasa masih belajar, masih banyak kekurangan. Mungkin nilai coaching saya masih 6 mungkin Bu. Kenapa kok 6? Alasannya kenapa? Tadi kan katanya Pak Nur sudah bisa melaksanakan semua tahapan kita tadi dalam melaksanakan coaching. Kenapa kok Pak Nur memilih 6? Apa alasannya? Karena kadang untuk menggali sesuai yang saya sampaikan ke Duro kapan hari bahwa untuk menggali pertanyaan berbobot itu kadang saya masih mikir mau tanya apa lagi ya itu loh, kadang itu yang menjadi kelemahan saya. Kemudian ada lagi saya kurang di akhir sesi itu saya kurang menanyakan ke Pak Munir perasaan Pak Munir setelah coaching, tapi pada itu ekspresi Pak Munir sih kayaknya lega. Itu tapi saya menyimpulkan saja sih, tapi saya tidak konfirmasi kembali sih. Tapi ya itulah, jadi ada 2 hal yang mungkin menyebabkan saya memberi saya nilai 6. Jadi ada menggali pertanyaan itu tadi, menggali pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir saya lupa. Iya. Terus Pak, Iya. gini Pak. Terus Pak, setelah saya mengamati dari hasil cerita Pak Nur tadi, itu apa ya? Memang untuk menggali apa ya ide-ide untuk rencana Pak Munir itu kan memang tergantung dari apa ya kedalaman kita dalam mencari apa namanya informasi itu tadi dari Pak Munir. Nah, kalau menurut saya sih karena Pak Nur sudah melaksanakan kita dengan baik, khususnya rencana aksinya kan itu sebagai gongnya ya. Iya. Kemudian nanti tanggung jawabnya itu kira-kira nilainya ya lebih baik dari 6 lah Pak. Nah itu ya kalau menurut saya sih, karena dari apa ya Pak Nur juga tahapan belajar dan menyadari kekurangan Pak Nur itu tadi apa saja gitu ya. Kemudian menurut Pak Nur dari penilaian saya tadi bagaimana perasaannya Pak Nur gitu. Setelah saya menilai bahwa Pak Nur itu lebih baik dari penilaiannya Pak Jenengan tadi yang Jenengan sebutkan tadi gitu. Bagaimana? Ya
Ya lega sih. Lega Artinya ya. saya menilai diri sendiri ternyata dilihat Orang lain kalau- juga lebih dari apa yang, tapi itu lebih baik sih Pak daripada kita merasa kita lebih baik padahal aslinya kurang. Tapi di sini Pak Nu hebat lah, rendah hati gitu loh ya, rendah hati karena merasa terus belajar gitu. Itu salah satu perkembangan guru yang baik ya dalam menyelesaikan permasalahan khususnya di dunia pendidikan. Kemudian Pak Nu, dari skala nilai tadi kan ring 1 sampai 10 ya. Kenapa kok nggak mesti 10? Terus tahapannya nanti bagaimana cara Pak Nu untuk meraih nilai terbaik gitu loh untuk proses coachingnya itu apa saja yang dilakukan gitu Pak? idealnya menurut saya dalam coaching ini Iya. kita yang ideal bagi saya sendiri dengan Ya. kondisi yang mungkin pengetahuan yang saya miliki, kemudian performa yang saya miliki, saya menilai mungkin seharusnya saya bisa dapat 8. Iya. Nah, bisa dapat 8, tetapi mungkin apa ya, banyak hal yang perlu digunakan lagi. Kemudian saya nggak berani 9 atau 10. Mungkin kalau saya merasa 9 atau merasa 10, berarti tidak ada yang mau dimakan lagi dong. Nah, akhirnya seperti itu lah. Jadi saya merasa nilai saya itu masih rendah, sehingga saya memotivasi saya supaya belajar lebih. Nah sekarang caranya gimana nih Pak tahapannya biar Pak Nu tadi yang diinginkan kan nilai 8 Iya. tetapi ya tidak menutup kemungkinan lah Pak Nu nanti kita bisa apa kalau tahapan coaching teman atau rekan sejawat itu bisa 9-10 dan nanti bisa ditularkan dong sama teman-temannya Oh, siap. untuk menyelesaikan permasalahan dari teman-teman. Sekarang tahapannya Pak Nu tadi nilainya kan pilih 8 ya, tahapannya apa saja sih untuk melatih kompetensi Pak Nu yang tadi yang katanya Pak Nu tadi kurang gitu apa? Ya, tentu saja yang pertama pasti literasi. Ya betul. Oke, kayak membaca. Ya paling utama itu Pak ya. Iya, coaching itu. Dan yang kedua pasti sering melihat ini sih contoh-contohnya. Ya, mungkin Literasi digital mungkin ya Betul. banyak juga Itu kan bisa. kemudian yang ketiga ya sudah apa ya, sering melakukan coaching, sering praktis, sering berlatih untuk coaching. Sambil-sambil membantu teman yang lagi Iya, mungkin punya unek-unek. unek-unek ya Pak ya bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Pak, tindak lanjutnya tadi seperti itu ya Pak ya, yang terkait untuk yang pertama melatih dari literasi digital, kemudian bisa sharing sama teman melatih cara mengcoaching teman, kemudian nanti apakah bisa ya Pak ya hasil supervisi panjenengan dengan saya masukkan ke dalam laporan akademik sekolah, mungkin demi kemajuan sekolah kita, jadi ada perbaikan gitu loh, refleksi terhadap setelah panjenengan coaching teman nanti bisa ada kayak record ya istilahnya dalam jurnal supervisi akademik. Iya. Boleh Pak? Boleh. Ya. Apa ya? Selama kegiatan yang kita lakukan untuk Perbaikan perbaikan sekolah, untuk apa ya, istilahnya populasi sekolah, untuk lingkungan sekolah, it's okay lah. Oke, sebelumnya tadi lupa sih ditanyakan. Ini kapan ya panjenengan untuk melengkapi administrasi supervisi akademik ya? Kapan panjenengan apa namanya memberikan coaching kepada Pak Munir tadi? Terus waktu kapan? Itu kemarin di pra coaching itu hari Rabu. Ya. Kemudian pada saat coaching itu hari Jumat. Kemudian untuk pasca coaching tentunya saya juga kemarin kebetulan diminta tolong Pak Munir sebagai apa ya, pendamping ya. Oh ya, pengingatnya kalau pengingatnya. misalnya ya, kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti panjenengan sebagai partnernya mungkin Iya, seperti itu ya. Betul, Ya, itu baik. dalam minggu depan. Ya, itu dalam kategori tanggung jawab ya Pak ya, Tanggung jawab, dalam proses coaching ya. Kemudian dari hasil apa ya supervisi yang saya lakukan dengan Pak Nur ini menurut saya kesimpulannya Pak Nur sudah bisa melaksanakan coaching dengan teman sejawat sudah baik karena sudah melalui tahap filta tadi. Kemudian untuk kedepannya agar bisa menjadi nilai sempurna seperti yang saya bilang tadi ya. Oke. Tidak menutup kemungkinan loh Pak, kita bisa sebagai contoh lah teman-teman dalam tahap menyelesaikan permasalahannya. Itu nanti Pak Nur bisa sharing-sharing dengan teman, ketok tular lah Oh, istilahnya siap, ya siap, Pak ya. siap. Itu agar apa ya demi perbaikan sekolah juga. Itu kan salah satu
kemajuan sekolah. Jadi apa ya, perbaikan penyelesaian permasalahan itu bisa dilaksanakan. Siap, betul. Oke. Kita belajar bersama-sama Iya, ya. kita sama-sama belajar Pak ya, kita sharing-sharing. Ya. Tidak menutup kemungkinan saya juga minta disupervisi panjenengan apabila saya mendapatkan apa ya, suatu teman minta di-coaching gitu ya Pak ya. Baik, semangat terus ya Pak Nur. Semangat. Terus tingkatkan kompetensi coachingnya. Baik. Terima kasih ya Bu Suro. Sama-sama Pak. Sama-sama semangat. Baik, terima kasih. Demi kemajuan pendidikan Indonesia. Semangat. Oke. Ah.